di seluruh Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan melaksanakan podcast dengan dosen senior di UT Kupang, yaitu Bapak Wisel Roket Selahi S. Food MM. Selamat sore Pak Wisel. Sore. Terima kasih sudah hadir di sini di ruangan podcast kita. Beliau adalah dosen prodi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT, dan juga salah satu dosen pengampu mata kuliah di S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, hari ini beliau Pak Wisel akan mengambil tema tentang arti penting ekonomi hijau untuk usaha yang berkelanjutan. Ini penting bagi para mahasiswa dan di masyarakat di lingkungan rumah untuk menanam sejuta pohon bagi tumbuh kembangnya lingkungan masyarakat sekitarnya. Bisa menanam cabai, tomat ataupun tanaman lain yang menghasilkan bagi usaha keluarga dan meningkatkan ekonomi rakyatnya masyarakat juga. Nah, seperti ini Pak Wisel ada contoh kasus tentang pisang yang ada di kita di NTT sedikit banyak itu perlu juga dikembangkan usaha untuk keripik pisang. Kemudian juga kacang macadamia itu juga yang berskala dunia dan internasional harganya tinggi, itu perlu dikembangkan juga. Nanti Pak Wisel akan menerangkan tentang kacang ini. Kemudian juga mungkin tanaman lain yang bisa menghasilkan, ya. Jadi para mahasiswa ini penting sekali untuk dikaji dan dilihat oleh kita semua dan didengarkan kira-kira apa sajakah yang menjadi potensi dan peluang bagi masyarakat untuk menanam sehingga menghasilkan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Baik Pak Wisel, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan kalangan umum lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast kita pada hari ini di Mari Ba Omong. Dan pada episode kali ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya ekonomi hijau dalam berwirausaha. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yang sudah tadi dikenalkan oleh Bapak Direktur. Ada Bapak Wisel Roket Selahi S. MM. Selamat sore, salam sehat Pak. Oh iya, salam sehat. Iya. Dan beliau ini sekali lagi merupakan staf di Universitas Terbuka Kupang dan merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Terbuka Program Studi Manajemen. Nah baik, Pak Wisel, kita langsung saja ya, karena ini merupakan topik yang menurut saya sangat menarik. Ya, jadi kita langsung saja nih Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana konsep dari ekonomi hijau dan apa saja sih keuntungan atau manfaat penerapannya? Ya, terima kasih Indi ya. Jadi saya kira kalau ekonomi masyarakat sudah paham ya. Kita sering dengar istilah ekonomi, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas. Dan selama ini juga ekonomi, lalu akhir-akhir ini dalam beberapa dekade terakhir muncullah istilah ekonomi hijau. Sebenarnya ekonomi saja sudah cukup, tetapi kata hijau itu untuk memberi tekanan bahwa pentingnya, kalau hijau itu kan diambil dari tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya arti sesungguhnya adalah bagaimana bisnis itu adalah sesuatu kegiatan yang ramah lingkungan. Sebab kalau hanya ekonomi saja, walaupun sebenarnya ekonomi juga di dalamnya ada ekonomi sumber daya lingkungan, tetapi kecenderungan orang kalau menggunakan ekonomi karena tadi definisi bagaimana memanfaatkan sumber daya terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas. Kecenderungan adalah ini mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, karena kebutuhan manusia itu kalau kita lihat sampai kepada kebutuhan. Kalau ada teorinya Maslow, aktualisasi diri manusia itu kan ingin meningkatkan kepuasannya sampai kepada kebutuhan yang di atas tersier ya, pengakuan diri, sehingga cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya. Ekonomi kan dalamnya ada distribusi, ada produksi, ada konsumsi. Nah, itu ditengarai bisa mempengaruhi kepada daya dukung lingkungan, yang mana lingkungan itu kan juga ada kapasitasnya, di mana dia perlu ada time untuk recovery. Jika tidak, nanti lingkungan tidak mampu lagi daya dukung dan ujung-ujungnya berdampak kepada kelestarian
masyarakat dan di bumi. Kalau kita lihat sekarang ada global warming, panas bumi, itu salah satu dampak dari akumulasi bagaimana perilaku manusia yang cenderung untuk mengeksploitasi dan berpikir jangka pendek, memang keuntungan besar tetapi tidak berkelanjutan. Nah, kita mesti lihat bahwa ekonomi hijau itu salah satunya tadi definisinya adalah arti penting untuk keberlanjutan usaha, yang berusaha juga yang berlanjutan, karena memang usaha itu bukan hanya untuk saat ini ya, tapi juga untuk anak cucu generasi menerus. Jangan sampai perilaku kita saat ini yang eksploitasi berlebihan itu juga tidak dibatasi oleh rambu-rambu ramah lingkungan, akan membuat lingkungan itu terdegradasi sehingga keberlangsungan usaha di masa mendatang menjadi masalah karena mereka terbebani oleh perilaku kita. Itulah arti penting dari ekonomi hijau itu sendiri. Iya. Nah, berarti nih Pak, kalau tadi dijelaskan lagi bahwa ekonomi hijau ini ternyata juga bisa untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya dampak perubahan iklim yang sangat besar. Apalagi sekarang lagi marak sekali ya Pak ya untuk udara yang tingkat polusi paling tinggi itu kan di Jakarta, dan juga amit-amit nih Pak kalau bisa sampai ke Kupang ya Pak ya. Berarti ekonomi hijau ini sebenarnya kalau diterapkan dengan baik juga bisa mencegah itu terjadi di masyarakat kita ya Pak ya, di lingkungan kita. Nah, apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan dalam penerapan ekonomi hijau ini? Iya, terima kasih. Didorong oleh akhir-akhir ini dalam beberapa dekade terakhir kan pemanasan global dan pencemaran ya. Pemanasan itu diselidiki, diteliti, ternyata akibat dari akumulasi dari emisi karbon. Nah, itu emisi kan pengeluaran karbon. Nah, karbon itu dari mana? Eksploitasi itu misal dari industri yang besar-besaran ya, industri pemanfaatan kendaraan, karena sekarang transportasi memudahkan orang untuk melakukan kendaraan, eksploitasi produksi kendaraan dan juga konsumsi yang besar-besaran, sehingga akhirnya karakter dari karbon itu adalah dia cenderung untuk naik ke atas ke atmosfer. Karakter kedua dari karbon itu sendiri adalah dia cenderung menahan panas, sehingga akhirnya atmosfer itu menjadi tertahan oleh sinar matahari, menjadi panas, dampaknya ke bumi jadi panas. Nah, ini saya ceritakan dulu. Ini yang sekarang sering orang bilang itu greenhouse effect, efek rumah kaca. Karena rumah kaca itu kan panas. Nah, ketika bumi itu menaikkan suhu, otomatis ada perubahan siklus di bumi ini. Jadi pertambahan suhu bumi itu membuat beberapa es di kutub mencair. Kalau dia mencair akan terjadi kenaikan permukaan air laut itu 0,3 mili per tahun, tapi kecenderungan tiap tahun semakin tinggi. Otomatis kenaikan itu juga mempunyai dampak-dampak lainnya. Dampak lainnya itu apa? Ada ketidaksiapan dari beberapa ekosistem di laut itu, yang mana mereka mungkin dengan suhu-suhu yang selama ini, ketika ada suhu baru, mereka menjadi tidak bisa adaptasi dan akhirnya banyak yang mati. Dan kita bisa lihat laporan dari nelayan tangkapannya 30 tahun lalu dan sekarang berbeda jauh. Berarti kan ini dampak ekonomi juga. Kedua, muncul wabah penyakit. Nah, sekarang kita lihat banyak perubahan seperti Kupang saja ada seroja, belum ada topan, ada badai, ada tsunami. Itu juga diterangkan salah satunya perubahan iklim yang berubah karena panas bumi. Bisa dibayangkan kerusakan itu berdampak luas secara ekonomi yang tadinya mendapatkan keuntungan besar-besaran, ternyata begitu sekali rugi, dampak kerugiannya juga luar biasa. Belum kerugian lahan. Pertumbuhan penduduk itu kan hampir semua di pantai, kota-kota di pantai. Nah, kalau kita dalam 80 tahun, setahun, kota itu mulai pertama berkurang lahannya karena naik air laut, berdampak pada banyak hal. Kerugian ekonomi, kalau kita lihat lahan itu berkurang udah jelas. Berapa ekonomi, belum lagi penyakit, belum lagi nanti konflik antara penduduk di pantai terpaksa bermigrasi ke atas, ke pedalaman. Sementara kita lihat jumlah penduduk semakin banyak, lahan semakin berkurang. Itu pasti akan berdampak. Belum lagi polusi udara, itu salah satunya juga karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan ada asap ya di perkebunan sawit di Sumatera yang mungkin berlebihan sehingga berdampak pada menghambat penerbangan. Ujung-ujungnya kan ekonomi juga terhambat. Belum polusi sehingga bisa banyak penyakit. Nah, penyakit kan juga kalau dihitung-hitung produktivitas kerja menurun. Kemudian juga sakit itu juga ada biayanya dan sebagainya. Padahal kita ingin keuntungan besar, tapi kita menghambatkan lingkungan, ujung-ujungnya adalah menjadi malah kerugian secara ekonomi itu sendiri.
solusi yang bisa lakukan adalah bagaimana kita ramah lingkungan tadi. Ramah lingkungan ini sebenarnya tidak harus betul, salah satunya penanaman. Kenapa penanaman? Penanaman itu salah satu cara untuk menekan emisi karbon. Kalau tumbuhan itu, kalau dia memproduksi, dia akan melakukan fotosintesis itu untuk memasak makanan, dan itu dia bisa mengubah jadi oksigen itu diserap dari karbon dioksida itu diserap menjadi oksigen. Sehingga itulah fungsinya tumbuhan itu adalah dia menyerap emisi karbon. Semakin banyak kita tanam, tentu saja karbon yang dikeluarkan oleh konsumsi industri bahan bakar itu terserap oleh tumbuh-tumbuhan. Tetapi sebenarnya yang namanya ekonomi hijau itu bukan hanya perilaku kita yang menanam saja, tapi bagaimana kita menghemat sumber daya. Kalau kita melakukan kegiatan, kita mengurangi penggunaan bahan bakar, itu salah satunya menekan emisi karbon. Misalnya kita menggunakan kendaraan umum, ya, kita bepergian itu seperlunya saja. Kemudian juga kita menggunakan teknologi yang bisa menekan emisi karbon. Sekarang kan ada insentif bagi para usahawan ataupun bagi masyarakat untuk menggunakan energi-energi alternatif seperti apa, energi surya, energi uap, ya, energi air. Contohnya sekarang kendaraan bermotor kan sekarang sudah mengarah ke kendaraan electric vehicle, ya, EV. Itu kan dia menekan penggunaan emisi karbon dari bahan bakar fosil. Itu salah satunya beberapa upaya bagaimana kita menekan emisi karbon, dan juga dalamnya ada polusi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan ujung-ujungnya juga meningkatkan profitabilitas keuntungan sendiri. Nah, berarti itu merupakan sebenarnya kalau kita dengar tadi penjelasannya Pak, ya, sebenarnya ini adalah bentuk harusnya kerjasama antara semua pihak, di dalamnya ada pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat, ya, edukasi yang seharusnya juga masyarakat dapatkan terkait dengan hal ini. Dampaknya begitu luar biasa, kita tidak menyadarinya sampai itu terjadi pada kita, dan kalau tidak disadari dan diterapkan sedini mungkin efeknya akan dalam jangka panjang semakin besar, ya Pak, ya, semakin besar. Dan juga apa sih harapan yang Bapak inginkan melalui penerapan dari ekonomi hijau ini, pertumbuhan ekonomi hijau ini? Definisi ekonomi hijau itu adalah sebenarnya ada dulu teori ekonomi, ya, dari namanya John Eckington ketika tahun 94 itu dia mendefinisikan apa yang namanya triple bottom line, 3 garis dasar. Itu sebenarnya ada kesamaan, ya. Jadi dia mengatakan bahwa usaha yang baik itu adalah bergantung pada triple bottom line, triple P. Profit, planet, and people. Profit itu usaha harus untung, jelas. Tapi nggak cukup hanya untung saja, mesti ada P yang lain. People, yaitu adalah memberi kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Kalau usaha itu jangan hanya pertumbuhan, tapi pemerataan. Masyarakat sekitar juga perlu dapat keuntungan, ya. Kita jangan hanya untung sendiri, tapi sekitar juga diberdayakan segala. Karena dia akan mendukung usaha itu sendiri. Ketika ada ketimpangan, kesenjangan sosial, itu nanti akan menjadi tidak nyaman, demonstrasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah planet, kesejahteraan bumi. Jadi usaha itu sendiri tidak boleh eksploitasi besar-besaran dan mengabaikan pertumbuhan bumi. Jadi tiga prinsip itulah yang kemudian menjadi kesamaan dari ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu mesti selaras. Jangan berpikir bahwa kalau kita melakukan kegiatan planet penanaman itu adalah cost. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menjaga keseimbangan, sehingga usaha itu jangan hanya berpikir profit. Suatu usaha itu juga harus mau memberikan pelatihan masyarakat sekitar. Misalnya ada cost yang disiapkan untuk kesejahteraan sosial. Itu jangan hitung sebagai cost. Mungkin dalam jangka pendek itu sebagai cost, tapi sebenarnya jangka panjang itu berkelanjutan. Daripada kita eksploitasi besar-besaran, tapi nanti ternyata ada kerusakan lingkungan yang dampaknya akan sangat besar juga. Ya, itulah alasan pentingnya ekonomi hijau tadi itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, berarti ini sebenarnya sebenarnya sudah ada, ya, ilmu ini sedari dulu, tetapi seiring berjalannya waktu manusia mungkin lebih memikirkan profit, keuntungan ketimbang dua unsur yang juga penting tadi. Nah, untuk penerapan ekonomi hijaunya sendiri, Bapak, tantangan terbesarnya itu apa, Pak? Izin Bu Indi, saya tadi kelupaan yang tadi, ya. Izin. Jadi
regulasi sudah ada dari pemerintah, karena kelihatannya kalau hanya imbauan saja mungkin tidak kuat, perlu ada regulasi. Jadi ada peraturan presiden ya tahun 2021 itu tentang ekonomi karbon, nilai ekonomi karbon. Jadi karbon itu bagaimana setiap orang pribadi atau usaha yang melakukan emisi karbon, maka itu nanti ada nilai ekonominya, yaitu karena karbon itu memberi tambahan biaya berupa nanti ujungnya ada peningkatan panas bumi, maka negara membutuhkan biaya untuk mengcover itu, sehingga nanti akan diberikan ada rencananya tahun 2022 tadinya itu mau dibuat namanya pajak karbon, lagi dihitung. Misalnya kita menggunakan kendaraan, nanti akan ada tambahan pajak karena kita kendaraan yang fuel, yang bahan bakar itu kan menghasilkan emisi karbon. Nah, nanti kan biayanya itu jadi beban pemerintah, diminta ikut masyarakat terbagi. Lagi pula dengan adanya tambahan biaya itu nanti masyarakat juga kan akan berpikir, ya akan berhemat karena kan tidak ingin dia mau keluar. Nah, itu salah satu solusi. Dan juga adalah pemerintah memberikan insentif bagi industri, bagi masyarakat, siapa saja yang bisa melakukan inovasi menghasilkan energi yang alternatif seperti surya, listrik dan sebagainya, itu diberikan insentif. Usaha itu diberikan kemudahan, masyarakat yang membeli juga diberikan kemudahan. Misalnya masyarakat yang menggunakan aliran listrik itu diberikan kemudahan, uang mukanya bebas, kalau tidak bebas 0% uang muka supaya terdorong. Dan belum ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah yang mendorong. Dan juga pemerintah sudah mencanangkan tahun 2030 itu kita itu 29% emisi karbon, dan yang terbesar adalah tahun 2060 pemerintah sudah mencanangkan zero emisi karbon target. Jadi pemerintah sudah buat. Dan rambu-rambu tadi, hal yang ketika kita mengkonsumsi kita diberikan pajak, hanya diterapkannya mundur tahun 2025. Mungkin kita nanti akan ada. Bayangkan kalau kita kendaraan, kalau nanti misalnya kan bahan bakar itu kan sekarang pertalite 10.000 ya. Kan sebenarnya kalau konsumsi itu dia 17.000. Ketika nanti kondisi dan akhirnya dibikin subsidi 17.000 kan semakin mahal. Tapi juga nanti bisa jadi akan kena pajak karbon juga, karena kita mengkonsumsi. Nah, itu salah satu upaya bagaimana kita bersikap untuk ikut mendukung, karena ini tantangan global, kita bagian dari itu. Oke, itu tadi ya. Jadi, sekarang lanjut ke yang tadi, yang sampah ya. Iya. Saya tertarik ini sedikit dulu. Ada lingkungan itu mengatakannya zero waste, sampah itu nol. Yang walaupun mungkin nggak 0, tapi pemikiran kita adalah sampah itu 0. Iya. Saya tertarik dengan apa yang kampanye yang wali kota Kupang ya, saya lihat ya. Saya tinggal di Kupang ya. Jadi itu ada bagaimana pengelolaan sampah ya. Sederhana tapi itu mengarah ke zero waste tadi. Jadi begini, sampah organik itu masih bisa dimanfaatkan. Iya. Kita pisahkan dengan anorganik, lalu itu bisa dimanfaatkan jadi nilai tambah. Ketika jadi kembalikan ke tanaman, tanpa dibakar, tanpa dibuang percuma, dia akan bisa menjadi sampah organik dan bisa dijual, paling tidak bisa meningkatkan kesuburan dan mencegah penanganan sampah yang menjadi wabah. Sampah anorganik itu bisa juga dipakai, yang misalnya untuk apa? Untuk kerajinan dan sebagainya, itu kan bisa diciptakan jadi nilai lain, ataupun bisa di sampah-sampah yang anorganik itu, yang organik juga bisa daur ulang, bisa untuk fungsi lain. Nah, zero waste itu adalah pemikiran bahwa sampah itu nol, sehingga bagi orang-orang yang kritis yang ekonomi hijau, ketika dia melihat sampah, dia akan mengatakan, oh itu bukan sampah, bisa. Itu harta. Iya. Oh itu harta, sehingga ketika ada sampah dia akan berpikir, oh aduh sayang sekali kenapa itu dibuang. Itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai harta. Ya, bagaimana caranya? Ketika itu sampah-sampah organik, kita lihat masalah sampah di kota, atau kota Kupang. Sebenarnya apa yang dikatakan wali kota itu sudah tepat ya. Saya kadang-kadang lihat, saya coba eliminir kenapa sampah jadi masalah. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Tiap rumah tangga bisa menekan sampai batas tertentu. Ketika sampah-sampah organik itu kita bisa atasi untuk kebutuhan kita sendiri. Sampah anorganik seperti misalnya plastik dan sebagainya, kalau kita kreasi bisa jadi produk-produk yang bisa dijual. Kalau kita lihat ya, botol-botol aqua itu bisa jadi lampu, bisa jadi mainan, bisa jadi pot, gantungan kunci, tempat pulpen dan sebagainya. Kardus-kardus bisa jadi tempat hiasan dan sebagainya. Itu kan semua bagaimana kita melihat sampah bukan sebagai sampah, oh tapi sebagai harta misalnya. Itu namanya konsep zero waste. Itu adalah
bagaimana sampah itu. Nah, kembali ke yang tadi TikTok itu sebenarnya adalah bahan yang anorganik ya, yang pakaian. Memang ada yang fast fashion untuk sama pakaian itu ya, Pak. Memang ada berbahayanya, ada yang namanya B3 itu mungkin yang berbahaya ya, seperti kayak bahan industri kimia, racun itu memang penanganannya khusus, mungkin itu agak susah karena memang, tapi yang penting jadi lokalisir, tidak menimbulkan dampak. Tapi sepanjang itu tidak menimbulkan dampak, itu kan bisa diciptakan jadi produk-produk lain. Misalnya jadi produk-produk bermanfaat ya, misalnya jadi produk-produk pakaian lain, tas dan sebagainya, bisa dihiasi kalau kita kreatif, sehingga bagaimana konsep The Rumus itu masuk dalam pikiran kita dan kita menganggap itu adalah sebagian dari, oh ini bukan sampah, oh ini harta, ini bisa jadi uang. Nah, kalau sudah seperti itu, maka konsep ekonomi hijau itu tercapai, profit juga menjaga lingkungan dan kesejahteraan ya. Kenapa profit? Karena sampah pakaian tadi ternyata bukan sampah, bisa jadi harta kalau kita balikan menjadi jual, berarti kan profit. Nah, kita mencegah lingkungan. Kenapa? Karena tidak dibuang kemana, kita pupuk kembali. Nah, berarti kan planet. Nah, kalau ketiga, kesejahteraan sosial, kalau kita berbagi untuk masyarakat, kita adalah masyarakat umum, masyarakat semua sejahtera, itu kan jadi people. Jadi konsep 3P tadi tercapai, profit, people, dan planet. Itulah konsep ekonomi hijau. Hal sederhana tapi itu juga kita laksanakan dan seluruh masyarakat, maka menjadi konsep yang kuat dari ekonomi hijau gitu. Wow, luar biasa. Berarti tinggal diubah sudut pandang kita, cara pandang kita, dan pastinya juga teredukasi dengan baik ya Pak ya, akan akibat-akibat kalau ekonomi hijau ini tidak kita terapkan sedini mungkin. Nah, kemudian Pak, khusus bagi mahasiswa UT dan juga masyarakat yang lagi menonton podcast kita pada saat ini, langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi dalam menerapkan ekonomi hijau ini di Indonesia, terkhususnya di NTT dan di daerah kita masing-masing? Iya, tentunya kita harus berpaku kepada 3 konsep tadi ya, karena kita harus berpikir, landasan berpikir kita adalah bagaimana kita melakukan aktivitas yang mana aktivitas itu berkelanjutan. Kita tidak bisa, tanggung jawab kita adalah bukan hanya sampai saat generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Tanggung jawab kita ya, tanggung jawab masyarakat bumi, karena kan bumi. Dimanapun kita berpikir usaha yang kita lakukan bukan hanya memberikan profit kepada kita, tapi juga harus memelihara kesehatan lingkungan dan juga memberi dampak kepada masyarakat sekitar. Dari situlah kita cara berpikirnya, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghemat sumber daya, karena sumber daya itu sendiri adalah bukan sesuatu yang memang kalau manusia kan memang ada namanya teori manajemen itu kan 5 unsur, 5 man, money, method, material, market ya, dan mesin 6M ya. Tetapi kan di antara semua M itu yang tertinggi kan manusia, M-nya. Nah, kalau kita bijak dalam mengelola sumber daya ini, tidak kita kelola secara berlebihan dan kita terkait untuk generasi yang akan datang, maka kelestarian itu akan tercapai. Mari kita para mahasiswa sebagai agen pelopor ya, pelopor untuk kita bisa melakukan kegiatan aktivitas yang menguntungkan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bisa memberikan dampak positif masyarakat sekitar dan lingkungan kita terjaga. Caranya bagaimana? Macam-macam di berbagai aspek. Berpikir kita haruslah dalam konsep bagaimana kita meraih keuntungan tidak menjadi beban. Ketika kita di usaha industri, jangan sampai limbah kita meracuni orang lain. Ketika kita untung, jangan sampai keuntungan kita justru menekan orang lain. Ketika kita berusaha, jangan sampai menimbulkan wabah penyakit dan sebagainya bagi masyarakat sekitar. Dan tentu saja ketika kita berusaha, jangan sampai generasi yang akan datang, termasuk keturunan kita sendiri juga akan menjadi kesulitan. Jadi kalau dari situ cara berpikirnya, maka sebagai agen perubahan saya minta para mahasiswa juga berpikir ke arah situ ya. Jangan hitung ini sebagai cost, tapi hitungan ini sebagai bagian dari kita punya tanggung jawab untuk bagaimana usaha itu bisa berkelanjutan. Nah, tadi contohnya dari Pak Direktur tadi menyampaikan tentang tanaman ya. Saya mau cerita sedikit, ada tanaman macadamia ya. Macadamia itu adalah tanaman kacang termahal di dunia. Itu ada di Indonesia banyak. Salah satunya di Buraen, Kabupaten Kupang ya, namanya Kecamatan Pasir Selatan. Dia kenapa dikatakan ekonomi hijau? Dia menganut prinsip yang 3P tadi.
profit, jelas harganya mahal ya. Kalau dia mentah itu bisa sampai kalau dia sudah dikupas bisa sampai 800.000 sampai 1 juta 1 kilo. Kalau dia mentah dan kulit bisa 200.000 ya. Jadi kenapa dia mahal? Karena dia ternyata juga memiliki khasiat yang baik ya. Berbagai penyakit, gizinya tinggi. Kita tahu kacang kan protein nabati, tapi kacang gizi sangat tinggi dan menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga itu kan berarti dampak sosialnya bagus. Kita jadikan masyarakat akan kesejahteraan. Kalau misalnya NTT ini membutuhkan kita semua yang bukan cuma NTT membutuhkan gizi yang baik, ini salah satunya protein tinggi. Lalu kenapa juga itu berarti profit dan people. Sekarang planet, di mana planetnya? Akar macadamia itu bisa menahan air, sangat cocok untuk NTT yang kering. Itu dia bisa menahan air hujan yang datangnya sedikit, dia bisa menahan. Nah, kedua, batangnya juga bisa untuk menahan kebakaran, sangat bagus untuk NTT. Kalau misalnya ada kebakaran, batangnya bisa menahan. Yang ketiga, tajuknya itu sangat lebat, sehingga ketika ada panas bumi dan sebagainya, dia bisa memberikan kerindangan, memberikan oksigen yang berlebih, dan juga bisa menyerap karbon yang sangat dibutuhkan, sehingga tanaman itu memang ideal untuk memberikan solusi. Salah satunya contoh ekonomi hijau, tapi bukan hanya itu, tanaman lain juga. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana ekonomi hijau bukan hanya penanaman ya, perilaku kita juga. Kita kan sering bilang ada namanya renewable resources ya, tumbuhan tanaman. Kalau renewable itu kan kayak tambang, betul juga. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, renewable ini pun jadi unrenewable. Kenapa ada tanaman nasional komodo? Karena ada kemungkinan komodo bisa punah. Berarti kan unrenewable juga. Kalau kita perilakunya sembarangan, ya contohnya kita lihat dinosaurus habis itu kan karena mungkin ya perubahan iklim. Tapi kalau kita perilaku juga bisa jadi tanaman-tanaman yang tadinya endemik yang khas itu bisa hilang gara-gara perilaku kita yang eksploitasi besar-besaran. Jadi tidak selamanya renewable resources itu bisa renewable. Kalau perilaku kita tidak sesuai juga, mereka bisa punah dan berarti kita mengalami kerugian. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya, berarti dari kita sendiri pun kalau sudah mengerti dengan konsep dari ekonomi hijau ini, kita dapat mulai melakukan upaya untuk dapat menjadi agen-agen perubahan ya Pak ya, untuk membuat bumi kita ini sampai pada generasi setelah kita pun masih tetap terjaga di bidang ekonomi ini, kita bisa untuk melakukannya. Pasti ya Pak ya, ini harus ya Pak ya. Jawab, Apalagi sudah didukung juga dengan peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan penerapan hal ini. Mungkin kita bisa jangan lagi seperti tadi kata Pak Wisnu bilang, jangan lagi melihat apa yang akan kita lakukan ini sebagai satu cost, tapi mungkin investasi ya Pak ya. Iya, investasi. Betul, investasi dalam untuk jangka panjang, baik untuk diri kita, untuk planet ini maupun untuk generasi setelah kita. Nah, terima kasih banyak Pak Wisnu untuk informasi yang sudah dibagikan. Ini luar biasa ya Pak Wisnu. Mungkin nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi ya, karena selain dari ekonomi hijau ada juga katanya ekonomi biru ya Pak ya. Ada juga ekonomi biru. Itu pastinya akan menarik juga dan pastinya semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada kita mahasiswa UT terkhususnya dan juga seluruh masyarakat NTT untuk bisa menjadi agen perubahan dalam penerapan ekonomi hijau dimanapun kita berada. Akhir kata terima kasih banyak sekali lagi Pak Wisnu. Terima kasih dan kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata di dalam sharing kita dalam podcast pada hari ini, dan pastinya saya Indi dan juga kami mohon undur diri pamit dari podcast UT Kupang Mari Mbak Omong pada episode kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.